Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mutiara Septia Prastiwi. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris daring hari ini, kita akan mengulas kembali atau mereview tentang materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya dari bab 1 sampai bab 2 untuk persiapan penilaian tengah semester atau PTS minggu depan. Nah, kalian simak baik-baik videonya ya. Nah, topik kita sekarang adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang greeting, thanking, leave taking, and apologizing. And then, untuk topik yang kedua, kita akan mempelajari kembali tentang introducing self and others. Nah, kalian bisa tonton dan simak video ini secara saksama dan kalian bisa catat poin-poin penting yang ada di video ini. Oke, kita akan lanjut ke materi pertama, yaitu tentang greeting, thanking, leave taking, and apologizing. Oke, next. Yang pertama ada greetings. Greetings, it means salam atau sapaan. Nah, kalian bisa menggunakan greetings atau salam ketika kalian bertemu dengan seseorang. Nah, di sini ada beberapa contoh dari greetings atau salam dan juga responsnya atau jawabannya. Nah, kita lihat secara baik-baik. Yang pertama di situ ada hello. Hi, good morning, good afternoon, good evening, good night, nice to meet you, pleased to meet you. Nah, ini adalah contoh dari ungkapan greetings. Kemudian di samping kolom greetings itu ada kolom response atau jawaban. Nah, kalian bisa menggunakan ungkapan untuk menjawab greetings dari ke 8 contoh yang ada di tabel ya. Nah, kita perhatikan. Hello, hi, hi, hello, good morning, good morning, selamat pagi, good afternoon, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat sore, good night, selamat malam, nice to meet you, senang bertemu denganmu, nice to meet you too, senang bertemu denganmu juga, pleased to meet you, senang bertemu denganmu, pleased to meet you too, senang bertemu denganmu juga. Nah, nice to meet you dan pleased to meet you di sini memiliki arti yang sama, yaitu senang bertemu denganmu. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa contoh dari greetings yang sudah kita pelajari ya. Nah, selanjutnya ada asking and response to someone's condition. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ungkapan untuk bertanya dan menjawab tentang kondisi seseorang. Nah, kalian ketika bertemu dengan seseorang dan ingin menanyakan kabar seseorang tersebut, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di tabel di situ ya. Kita perhatikan secara saksama di situ. Yang pertama,
asking to someone's conditions atau menanyakan tentang kondisi seseorang. Nah, di situ ada 4 ungkapan. Yang pertama, how do you do? How are you? How's life? How is it going? Nah, kemudian di kolom setelahnya ada kolom respons atau jawaban. Nah, kalian bisa menggunakan ungkapan jawaban untuk menjawab kondisi atau kabar kalian dengan menggunakan keempat ungkapan yang ada di tabel, yaitu how do you do? Nanti kalian jawab, how do you do? How are you? I'm fine. How's life? I'm good. How is it going? I'm great. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ungkapan asking and response to someone's condition. Nah, perlu kalian ingat yang di kolom pertama di situ ada how do you do. Nah, how do you do itu digunakan untuk menanyakan kabar kepada seseorang dalam situasi formal. Apa itu formal? Yaitu situasi yang resmi. Dan how do you do di sini biasanya digunakan untuk menanyakan kabar kepada seseorang yang baru dikenal. Nah, seperti itu. Biasanya kita menanyakan kabar kepada seseorang menggunakan ungkapan how are you. Nah, oke, lanjut. Kemudian di sini ada leave taking. Apa itu leave taking? Leave taking adalah ungkapan yang digunakan ketika kita ingin berpisah dengan seseorang. Nah, di situ ada beberapa contoh tentang showing, leave taking, and response-nya. Kita perhatikan, goodbye, goodbye, see you later, sampai jumpa kembali, see you, sampai jumpa, good night, selamat malam, good night, take care or be careful, hati-hati, thanks, terima kasih, have a nice day, semoga hari-harimu menyenangkan, you too, kamu juga, I'm looking forward to seeing you. Saya berharap dapat menemuimu kembali. I hope so. Saya harap juga. Sorry, I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Sure, see you. Baik, sampai jumpa. I will talk you later. Saya akan berbicara denganmu kembali. Oke, bye. Oke, bye. Nah, di situ ada beberapa contoh ungkapan untuk leave taking dan response-nya. Kalian bisa menggunakan contoh-contoh tersebut ketika kalian ingin berpisah dengan seseorang. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada thanking. Thanking digunakan untuk menyatakan ucapan terima kasih kepada seseorang. Nah, kalian bisa mengucapkan ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kalian atau membuat kalian senang ya, misalnya. Nah, di sini ada beberapa contoh ungkapan untuk menyatakan thanking atau terima kasih kepada seseorang dan juga responsnya. Nah, kita perhatikan
Thank you. You are welcome. Thank you for. Don't mention it. I'm very thankful that with my pleasure. That was very kind of you. Never mind. I appreciate what you have done for me. Not at all. You have been very helpful. Anytime. Thanks a lot for, but I wanted to. Thanks a million. Sure. Thank you so much for. Forget it. Nah, di situ ada banyak sekali contoh dari ungkapan untuk menyatakan thanking dan juga responsnya. Namun, yang paling sering kita gunakan adalah ungkapan thank you dan juga responsnya you are welcome. Nah, sampai sini paham anak-anak? Jika kalian belum paham dengan materinya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Oke, untuk materi selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang ungkapan apologizing. What is apologizing? Apologizing digunakan untuk menyatakan ungkapan meminta maaf kepada seseorang. Nah, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di tabel tersebut untuk meminta maaf kepada seseorang ketika kita telah berbuat kesalahan. Nah, di situ ada banyak sekali expressions atau ungkapan untuk meminta maaf dan untuk menjawab maaf tersebut. Nah, perhatikan ya. I do apologize for. That's alright. I must apologize for. Never mind. I apologize for. Don't apologize. I am sorry for. It doesn't matter. I shouldn't have. Don't worry about it. It is all my fault. Don't mention it. Excuse me for. Forget about it. Please forgive me for. That's okay. Pardon me for this. I quite understand. Nah, di situ ada banyak sekali ungkapan untuk menyatakan permintaan maaf dan juga jawabannya. Nah, kalian bisa hafalkan beberapa expressions atau ungkapan dari greetings, leave taking, and then thanking, and apologizing. Nah, agar kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di PTS nanti dan juga kalian dapat menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, untuk materi atau topik selanjutnya kita akan mempelajari tentang introducing yourself and others, memperkenalkan diri dan orang lain. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang pronouns. Apa itu pronouns? Pronouns it means kata ganti. Nah, pronouns adalah kata ganti. Nah, di situ kita memiliki 5 pronouns atau kata ganti. Tapi di materi sekarang kita cuma mempelajari 3 macam pronouns. Yaitu yang pertama ada subject pronouns, and then object pronouns,
and possessive adjective pronouns. Nah, kita lihat untuk subject pronouns itu ada I, you, he, she, it, we, you, they. Untuk object pronouns ada me, you, him, her, it, us, you, them. Untuk kata ganti possessive adjectives ada my, your, his, her, its, our, your, and then their. Nah, kita akan mempelajari satu-satu tentang macam-macam pronouns atau kata ganti. Oke. Yang pertama ada pronoun subject atau subject pronoun. Nah, subject pronoun adalah pronoun yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Nah, perlu diingat, subject pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Berarti seorang yang melakukan, ya. Pelaku itu kan berarti seseorang yang melakukan. Nah, kita perhatikan di situ ada contoh. Nah, I don't know what to say now. And then you stand there without fear. Nah, kata yang tebal, kata yang hurufnya tebal tersebut adalah contoh dari subject pronoun. Nah, berarti subject pronoun adalah pronoun kata ganti yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Nah, ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, itu termasuk ke dalam subject pronoun. Nah, kalian bisa lihat di tabel yang ini untuk lebih jelasnya. Oke, lanjut. Kemudian ada object pronoun. Nah, object pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang bertugas sebagai terlaku dalam sebuah kalimat. Nah, object pronoun itu kebalikannya dari subject pronoun. Kalau tadi subject pronoun itu yang bertugas sebagai pelaku, sedangkan di object pronoun di sini pronoun yang bertugas sebagai terlaku. Nah, kita lihat di situ ada contohnya atau example. Annabelle never call me in the morning. Don't you want to join with us? Nah, kata yang memiliki huruf yang tebal di situ ada kata me. Nah, me di sini posisinya sebagai objek dari kalimat tersebut. Nah, berarti me di sini itu adalah sebuah pronouns atau kata ganti dari I. Ya. Kata ganti dari I. Nah, kemudian di contoh kedua perhatikan di situ ada kalimat don't you want to join with us? Nah, kita lihat kata yang tebal di situ ada kata us. Us di sini menempati posisi objek dari
kalimat tersebut. Nah, us tersebut adalah pronoun atau kata ganti dari we atau kami. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di tabel sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada possessive adjective pronoun. Nah, possessive adjective pronoun adalah kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu. Perlu diingat, yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu. Itu possessive adjective pronoun. Nah, kita perhatikan di situ ada example. Yang pertama, our dreams will come true within this week. And then, my stomach is hungry. Nah, kita lihat contoh pertama di situ ada kata yang tebal yaitu kata our. Nah, our itu berarti menempati posisi kepemilikan dari seseorang ya. Our dreams will come true within this week. Mimpi kami akan terkabul atau akan tercapai minggu ini. Nah, berarti our di sini itu menunjukkan sebuah kepemilikan. Our dreams, mimpi kami. Nah, itu kan berarti dimiliki, mimpinya itu dimiliki oleh kami. Our dreams. Nah, pakainya itu berarti pronouns our. Nah, pronouns our, mimpi kami. Selanjutnya, di contoh kedua, ada my stomach is hungry. Perutku lapar. Nah, di situ ada kata yang tebal, yaitu kata my. My itu saya. My stomach, perut saya. Berarti menyatakan sebuah kepemilikan kan? Perut saya. Nah, my stomach is hungry. Berarti my adalah pronouns atau kata ganti dari I. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini untuk lebih jelasnya ya. Ingat, kita hanya mempelajari 3 macam pronouns saja, yaitu subject pronouns, object pronouns, dan possessive pronouns. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang introducing yourself atau memperkenalkan diri. Nah, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini untuk memperkenalkan diri kalian. Ya, di situ yang pertama, ketika kalian ingin mengenalkan nama kalian kepada seseorang, kalian bisa menggunakan ungkapan. Di situ ada 7 ya. Nah, I am, my name is, hello, I am, nice to meet you, I am, I would like to introduce myself, I am, let me introduce myself, my name is, and then please call me. Nah, untuk please call me itu artinya kalian bisa memanggil saya. Berarti please call me di sini itu digunakan untuk
menyatakan nama panggilan kalian kepada seseorang. Nah, sebagai contoh, my name is Mutiara. Please call me Mutia. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, di sini masih di materi introducing yourself. Nah, poin kedua, di situ ada address. Address it means alamat. Jadi maksudnya kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini untuk memberitahukan alamat atau tempat tinggal kalian kepada orang lain. Nah, perhatikan di situ ada ungkapan I come from, I live in, I am from. I come from, saya berasal dari. I live in, saya tinggal di. I am from, saya dari. Nah, ungkapan tersebut digunakan untuk memberitahu tempat tinggal atau alamat kalian kepada orang lain. Nah, misalnya sebagai contoh ya, I come from Kuningan atau I am from Kuningan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di poin ketiga di situ ada other information. Nah, other information it means informasi lain. Jadi maksudnya di sini ada beberapa ungkapan untuk menyatakan informasi lain. Nah, informasi lain itu bisa berupa sekolahnya di mana, kelas berapa, statusnya apa, umurnya berapa, hobinya berapa, hobinya apa. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa ungkapan yang ada di poin ketiga. Nah, di situ perhatikan ya. Yang pertama ada ungkapan I go to 3 Bandung Junior High School. Kemudian I am a student. Saya seorang murid. Kemudian ada I am 13 years old. Saya berumur 13 tahun. Nah, gampang bukan? Nah, kalian bisa menghafal beberapa ungkapan untuk memperkenalkan diri kalian kepada seseorang. Nah, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah kalian pelajari. Oke, lanjut. Kita akan mempelajari tentang introducing other self. Masih di introducing yourself ya. Maaf, kita masih mempelajari tentang memperkenalkan diri. Nah, di sini ada beberapa contoh dari memperkenalkan diri. Nah, yang pertama di situ, Hi, I am Regina and I am from Los Angeles, California. Dan yang kedua, perhatikan. Good afternoon everyone. My name is Reza. I am 13 years old. I am from Solo. I am a junior high school student. I am good at science, especially in physics. Nah, di situ ada dua contoh dari introducing yourself atau memperkenalkan diri. Kalian bisa mencoba membuat
perkenalan diri kalian sendiri menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah kalian pelajari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang introducing others atau memperkenalkan orang lain. Tadi sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang memperkenalkan diri sendiri. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang introducing others atau memperkenalkan orang lain. Nah, di situ ada beberapa ungkapan about introducing others dan responding atau jawabannya. Nah, perhatikan. I would like you to meet someone. This is. Nah, hi, I am. I would like to introduce you to. Nice or pleased to meet you. I have got someone I would like you to meet. It is a pleasure to meet you. There's someone I would like you to meet. I have heard so much about you. My present has told me a lot about you. Nah, di sini ada beberapa ungkapan untuk memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Kalian bisa menggunakan beberapa expressions atau ungkapan di tabel tersebut. Nah, oke, ini adalah materi terakhir. Setelahnya, jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di Google Classroom kalian ya. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.